Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak saleh-saleha, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5G, fokus muatan bahasa Indonesia dengan materi teks narasi. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami pengertian dan ciri-ciri teks narasi sejarah beserta contohnya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya nak, uraian penjelasannya. Apa yang kalian ketahui tentang teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau kronologis. Teks narasi dapat kita bagi menjadi dua, yaitu teks narasi fiksi dan teks narasi non-fiksi. Karena kita sedang membahas tentang teks narasi sejarah, maka teks narasi sejarah termasuk teks narasi non-fiksi. Sejarah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Jadi, kalau kita gabungkan, teks narasi sejarah merupakan teks narasi yang mengungkap peristiwa-peristiwa secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktunya. Apakah sekarang teman-teman sudah memahami apa itu teks narasi sejarah? Berikut contoh teks narasi sejarah peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Jadi, teks ini merupakan teks narasi sejarah karena menceritakan tentang peristiwa pada masa lampau secara berurut. Teks ini dimulai dari pembukaan, kemudian urutan waktu. Pertama kali bangsa Eropa yang masuk pertama kali ke Indonesia yaitu Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol dan disusul lagi oleh bangsa Inggris, dan terakhir adalah bangsa Belanda. Jadi ini berurutan ya teman-teman. Di dalam teks narasi sejarah ini, setelah kita membaca dengan seksama, lalu kita akan membuat sebuah peta konsep untuk mengambil bagian penting atau informasi penting dari teks narasi tersebut dalam sebuah bagan. Peta konsep adalah gambar yang memaparkan struktur konsep. Struktur konsep merupakan keterkaitan antar konsep yang saling berhubungan. Nah, apa itu konsep? Gagasan yang menjelaskan sebuah peristiwa ataupun benda agar mudah dipahami. Jadi, peta konsep ini merupakan gagasan yang saling berkaitan satu sama lain. Tujuan membuat peta konsep adalah untuk memudahkan kita mengembangkan gagasan ketika menyampaikan kembali isi teks baik secara tertulis atau lisan. Dalam membuat peta konsep, maka kita akan mengambil beberapa informasi berdasarkan 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan 5W dan 1H ini maka akan terkumpul beberapa informasi penting yang nantinya akan dibuat dalam sebuah peta konsep. Contohnya sebagai berikut.
Kemarin ada tugas membuat kalimat tanya yang beserta jawabannya yang sesuai dengan teks bacaannya. Nah, seperti ini kalimat tanyanya. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Jawabannya, bangsa Barat adalah bangsa Eropa. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya, karena Indonesia mempunyai rempah-rempah yang berlimpah dan ingin menguasainya. Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra mulai akhir abad 15. Yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya, mereka pertama kali mendarat di Malaka. Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? A. Adanya keinginan mencari kekayaan. B. Adanya keinginan menyebarkan agama. C. Adanya keinginan mencari kejayaan. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Mereka hidup sengsara. Itulah contoh membuat peta konsep. Dan bagaimana dengan ciri-ciri teks narasi? Ciri-ciri teks narasi sebagai berikut. 1. Isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang dibentuk dari beberapa susunan paragraf menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Cerita yang disampaikan memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas mulai dari awal cerita hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema latar, waktu, dan karakter. Itulah ciri-ciri teks narasi. Cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai teks narasi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.